nande kami moria ija pepekam ringan uga beritando ibas warisi senda harapan kami kam krinalit ibas kadang sehat menjuah-juah ibas paksa genduari enda sopelengasi benakan ibadah PA Morianta. Mari dage si puji Tuhan rende kita ibas kitam denen nomor 377 ku aku ken medosangku sindeken ras-ras. Nande kami krina gundari sobelenga si benakan ibadah PA Morianta. Mari dage si populan ukur taras kita ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajang surga lar ngadi-ngadi Tuhan kami ngatakan bujur man bandu. Arkiteken lias perkuah atendu igejapkan kami tetap ngarak-ngarak kegeluhan kami. Ibas paksa genduari Tuhan, ate kami menakan ibadah PA Moria kami ibas minggu enda. Ngerana dage kam Tuhan sebab kami kerinanggo sikap guna bagi kenca. Jana ajarindu kami Tuhan gelah katandu si bagikan kami ibas paksa genduari enda. Ngasuk ilagokan kami ibas kegeluhan kami si tetap wari. Segelah kami banci jadi nande ingan tertande di tengah-tengah jambu kami. Ngajari anak-anak jadi teladan ibas perui si menghuli ras penghamat. Desken kami pertoto nenda ibas gelar anak Yesus Kristus Raja kami singgelu. Amin. Nade kegelengan kami, mari dage si buka pustaka si Badianta bahan ogenta ibas suari enda terbuat ibas padan simbaru kitab Sada Timotius bindu 2 ayat 8-10-5. Sada Timotius 2 ayat 8-10-5 asa bancina adilit pustaka si Badiandu tapi Androidu banci ibu kandu. Oke kan kami jenda nari ras-ras kita perdiateken sa bagenda kata di bata. Kebatin ibas perpulungan. Surah-surangku gelah kerina dilaki amin ijapa pe ertoto min man di bata. Kerina min erkemalangan man di bata jana ertoto ngelipatan na alu lalit ibas ia ate nembeh ras perubatan. Bagai pesi diberu Muhammad dengan mahuli min perwisna. Potongan bukan sederhana. Olah make perhiasan emas, entah mutiara, entah pakaian-pakaian si maharga. Tapi cidahkanlah perbahanan si mahuli. Si sentudu rasa kalak diberu, si ngaku maka ia nembah man di bata. Diberu harus erlajar, alu megi-megi saja. Lanja babi. La ateku senang diberu, ngajar, entah pe erkuasa nandangi di laki. Dia harus sinik-sinik saja, sebab Adam ngelebehi jadikan di bata. Maka Hawa, janah labo Adam si kena tipu, tapi diberu enge, janah ia nge singa langgar pedah di bata. Tapi sekala diberu, selamat nge arah ia mupus. Adi tutus Athena arkinita kan,
ergelang ate dengan geluh badia janah Muhammad sehijenda kata di bata. Nande kegelangan kami tema sisah man banta ibas minggu enda emekap perui si Muhammad mehuli. Jadi enda kita ngerana karena etika berpakaian. Jadi orang tua kegelangan kami adik kita ngerana karena pakaian tapi uwis seperti kita tahu model ataupun style dari sebuah baju, dari sebuah pakaian itu akan terus berubah, akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya saja adi pakaian entah pe peruis mori aku gereja. Aku sih ku inget nai, adi nini ku nai, almarhum nini Tigan ras nini Karo. Jadi nini enda adi ia berkat ku gereja. Dia akan memakai pakaian kebaya model Kartini, entah pe kebaya model zaman dulu. Ya, jadi adikku gereja Moria-moria pada umumnya pakai kebaya Kartini, rambutnya akan digulung rapi, pakai sarung yang panjang, gitu ya. Kalau tidak sarung, rok yang panjang, sederhana tapi elegan. Ence seiring perkembangan zaman, jadi kebaya model Kartini ini enda lanai ipake. Makanya sudah beralih ke model kebaya ya kain kebaya pada umumnya banyak sekali jenisnya. Si paling merga tapi terkenal mungkin semi Perancis. Aku Kamkrina nande kami si menonton video enda mungkin ada 1-2 kebaya dengan model kain semi Perancis. Nah jadi kebaya si model kain semi Perancis enda pe melala keluar nana, melala ke modelna. Jadi setiap moria itu berhak untuk menjahit kebaya sesuai dengan warna pilihannya dan juga sesuai dengan bentuk yang dia inginkan. Nah tapi adik kita ngerana karena baju khusus untuk moria arah modra menari ada disediakan salah satu baju seragam moria itu adalah Kartini otak udang. Nah jadi Kartini otak udang enda memang dia khusus didesain dan dijahit untuk menggunakan model Kartini. Ya, jadi orang tua kekelangan kami setelah masa-masa kain kebaya ini sudah sangat membuming, hampir semua moria punya kebaya. Jadi zaman genduari adi siku idah ya, bas runggun kami Bandar Lampung enda. Adi ibadah minggu lenai melala moria enda pakai kebaya. Tapi gundari peralihan dari kebaya adalah kain jenis brokat. Jadi jenis brokat enda adalah kain yang hampir sama seperti kebaya dengan motif bunga-bunga, hanya saja dia memiliki bobot yang lebih berat dan kainnya biasanya lebih kasar. Ya, jadi orang tua kekelangan kami dari kebaya model Kartini, kebaya model biasa beralih lagi ke brokat. Jangan lihat piga-piga gundari moria enda si kuidah adikku gereja lanai pakai kebaya, lanai pakai brokat, pakai dress. Lid ia long dress semata kaki, lid kaya pas-pas lutut entah terlutut, lid kaya mini dress nggoda tasen lutut si mesui kelagu ngeninsa nggoda tasen lutut ne data senaka pakena ilanai metunggung ada si idah ia selaku moria di tengah-tengah keluargana ras gereja. Jadi nade kami Iba Suwari si Senda kita akan khusus membahas tentang ugakin peruis si Muhammad mehuli sekala moria di tengah-tengah jabu bagi PI tengah-tengah gereja. Ibas bahan tandai, oken tandai Ibas ada Timotius enda adalah tulisan Rasul Paulus kepada seorang Rasul, labo Rasul sentabi aku mengatakan kepada seorang muridnya, ajar-ajarnya yang masih sangat muda dan punya potensi tinggi, dia bernama Timotius. Jadi surat enda ditulis sekitar tahun 65 Masehi. Ibas bagian sada Timotius 2 ayat 8-15 enda adalah penegasan Rasul Paulus terhadap status, posisi, tanggung jawab seorang perempuan di tengah-tengah perpulungan bagi PI tengah-tengah keluarga. Ibas zaman penulisan kitab Timotius enda, jadi ijenda di tengah-tengah perpulungan Asia kitik, diberu-diberulah sekolah bagi zaman gundari enda. Jadi perempuan-perempuan landatkan pengetahuan tapi ilmu si baik mengenai kata dibata bagi ilmu-ilmu si deban. Maka melalui pengajaran-pengajaran si papa yang mengajarkan perempuan untuk menjadi seorang pemberontak.
Jadi Pak Sasie, orang tua kegelangan kami, banyak perempuan silanai mahuli, lanai mahamat ia, ibas pengeranana, perbahanana, rikut ras purwisna. Jadi di beruenda ate-atena saja. Makara Paulus, isurat kena, itulis kena tulisan enda, ibre kena man Timotius, gelah ipesah Timotius man diberu ras perpulungan enda, tugas tanggung jawab yang mahuli seorang perempuan si Muhammad ibas perwisna ras perbahanana nandani perbulanganna. Perpulungan sekelangi Tuhan, ibas ayat 10 sadar ras ayat 10 dua dai, alu tegas kainina Paulus ijenda, diberu enda, pangan entah pe lebih baik dia sinik entah pe diam. Jadi ijenda labo artinya perempuan itu harus diam dalam segala aspek, tidak begitu. Yang ditekankan Paulus ijenda, perempuan itu harus diam ketika lid ije runggu, musyawarah, entah pe lid sangana ije sidang, perempuan tidak boleh ambil suara. Mungkin adi bagi kita kalak karo, serikang adi lid misalnya runggu-runggu, entah pe runggu percabun, runggu karena kaipe, memang posisi perempuan harusnya hanyalah menjadi seorang pendengar dan biarkan laki-laki menjadi yang paling utama. Jadi orang tua kawan kami, ibas tradisi kala Yahudi, perempuan itu posisinya sangat rendah. Dia disamakan seperti benda, berbeda dengan laki-laki. Engkai maka bagi arkiteken dalam kitab Kejadian lebih dahulu Hawa yang jatuh ke dalam dosa, makana kala Yahudi memposisikan perempuan itu jauh di bawah laki-laki. Nah, kecasie kainina Paulus ulah erkuasa nandangi di laki. Jadi artinya ijenda jangan kita artikan dengan konotasi negatif. Maksud Paulus di sini, perempuan harus menghormati, harus menghargai laki-laki, terkhusus suaminya. Amin nagia, lah bagi ukur dukrina perbulangan du. Bukan berarti kamu bisa semena-mena, bukan berarti kamu bisa berkuasa, harus tetap dihormati du, suami du, ugabe ialina. Orang tua kami Korea, Paulus enda labo merendahkan posisi perempuan, tapi Paulus kembali mengingatkan tugas tanggung jawab seorang perempuan harus menjaga kebadian dirinya, harus menjaga kehormatan suaminya dan kehormatan dirinya sendiri. Ibas ayat siwah kainina Paulus, Muhammad dengan mahuli min perwisdu. Jadi ijenda Paulus mengajak diberu gelah menghormati dirinya sendiri. Lika ikata kena, olah pakai emas, mutiara, ras pakaian-pakaian si berharga. Jadi labo berarti sama sekali kita tidak boleh pakai perhiasan, boleh-boleh saja, asal jangan berlebihan. Terkhusus mankrina nande kami, gundari kita sangana pandemi corona. Jadi idahdu perekonomian sangat sulit paksa genduari indah. Banyak orang di luar sana memakai segala cara untuk menghasilkan uang. Hati-hati dengan penampilan du. Adikku darat rumah kam biasa saja ban gayandu, ulah pakai perhiasan du. Jangan mencolok, karena yang mencolok itu akan lebih menarik untuk didekati. Karena yang mencolok itu akan lebih menarik untuk dirampok. Maka adi darat rumah kam biasa-biasa saja ban penampilan du. Orang tua kegelangan kami, Paulus tegas mengatakan maka para wanita harus menjaga kesopanan, ras kesederhanaan perwisna gelah jadi teladan nandangi jelma si deban. Jadi ibas pe amori tawarisi sendah enda, lin telu pelajaran si penting karena perwis man bantakrina. Si pertama emekap uwis enda gunana guna nutupi bagin kula si mehangke. Jadi ulah cidahkan bagin kulandu terlalu berlebihan. Sebab ketika kita menghumbar bagin kulanta si terlalu berlebihan enda banci peturah kerincuhan daging mandi laki. Nah jadi orang tua kegelangan kami, cantik itu tidak mesti seksi. Kenapa? Karena ketika kamu sederhana, kalau memang benar-benar kamu cantik, semua orang akan mengakui kamu cantik. Tapi justru ketika kamu berusaha untuk seksi, untuk mewah sehingga kelihatan cantik, orang lain justru akan berkata, itu terlalu berlebihan. Cantik itu nggak kelihatan. Jadi nande kami krinana, sopan pun bisa untuk menjadi cantik. Pelajaran si kedua kan, lid pepatah singatakan begenda. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi ibas perwisenda pebeke. Sesuaikanlah posisi entah pe konteks keadaan dengan uis kita. Contohnya,
Adiku kolam renang kamu lah pakai du kebaya, lo kira relangi kam kebaya, rekemban kakam lengkap karas kerina salon-salon du, mama kerite kala. Maka orang tua kekelengan kami sesuaikan konteksnya. Pakai baju renang lah di kolam renang, pakai kebaya lah ketika kamu kerja-kerja. Sentabi kami ngatakan manande kami krina sirdahin sebagai seorang PNS. Seragam PNS itu dipakai untuk kerja kan begitu, bukan dipakai untuk tidur. Nah, jadi posisikan baju kita sesuai dengan konteks di mana kita berada. Apalagi kalau ke gereja dahi rumah di Bata. Kita GPKP, gereja yang beradat. Jangan pakai baju terlalu berlebihan nande. Jangan pakai yang seksi nande. Rekiteken kai. Bas gereja kam jumpa ras di Bata, jumpa ras pertua diaken. Lika kari ije, mamandu, kalimbu bundu, bapandu, turang kudu, mahaki kita. Adi idah na sita-sita je, si seharusnya laman idah. Jadi orang tua kekelengan kami sesuailah konteksnya. Kalau memang datang ke rumah Tuhan, pakailah baju yang sopan seperti kita menghadap untuk Tuhan. Pelajaran si petulukan mekap, berpakaianlah secara rapi dan bersih. Sekalipun kita memakai baju yang mewah, baju yang cantik, branded dengan harga yang mahal, tapi ketika baju itu, uis itu tidak rapi dan bersih, itu tidak akan menjadi kenyamanan bagi diri nucine ras jelma si terem. Jadi artinya ibas berpakaian indah, sederhana saja tidak apa-apa. Meskipun itu baju bekas, sentabi kami ngatakan, tapi monja tidak apa-apa. Asal rapi, bersih, kita merasa nyaman, orang lain juga akan merasa nyaman kepada kita. Dalam pakai duka dari baju si mereka memang branded. Lah gosok-gosok dus tahun lah cuci-cuci dus tahun jadi jel masih depan nebe bau kain ngete nah kepeken bau kita. Jadi orang tua kekelengan kami ada 3 pelajaran yang penting. Nade kami lihat skala tokoh ibas Indonesia Enda. Jadi ibu ini adalah seorang pengusaha dan juga perancang busana kebaya dan batik terbaik di Indonesia. Jadi dia selalu merancang baju-baju untuk Miss Universe Indonesia dan juga Miss Universe dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Jadi Ibu Enda gelarna Ane Avanti. Jadi lit sada gua ningen ya kata-kata bijak arah Ibu Enda si aku kuakan mejile ras menghuli jana kata-kata Enda lit ibas buku PA Morianta. Kainina Ibu Ane Avanti. Pakaian bagaikan kulit kedua, sehingga gaya berbusana Anda mencerminkan kepribadian dan jati diri Anda. Pakaian adalah kulit kedua. Jadi bagaimana kita berpakaian itu menunjukkan jati diri kita. Adikku japa kita memakai pakaian yang mewah, memakai perhiasan yang mewah, itulah jati diri kita. Apa itu? Sombong. Adik biasana, hujapa kita memakai pakaian yang suka terbuka, pakaian yang menunjukkan bagian tubuh kita yang menjile, itulah jati diri kita. Bagaimana jati diri kita? Jidahkan bana. Sentabi aku ngatakan, tapi Enda tegas kata di Bata. Tapi kalau kemanapun kita memakai pakaian yang sahdu, memakai pakaian yang sederhana, simple, enak dipandang mata, nyaman bagi banyak orang, itulah jati diri kita. Apa itu? Membawa kedamaian kemanapun kita berada. Jadi nade kekelengan kami, cantik itu belum tentu menarik, tapi justru sederhana jauh lebih baik. Selamat menjadi berkat, selamat menjadi teladan ibas perwisnu pengeranandu ras perbahanandu. Ingat, lihat konteks di mana kamu berada, pakailah busana sesuai dengan konteks. Kalau ke rumah Tuhan, pakailah busana yang siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari si bulan ukur taras kita ertoto kita. Tuhan di Bata, Bapa kami sini surga, lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujurman badut Tuhan, erkiteken PA Muria kami baswari eda anggor dalam alumuguli. Katandu sebegikan kami dahi Tuhan sederhana kel Bapa ngajari kami, karena sekala nade si harus mahamat ibas perwisna. Ajari du kami Tuhan segelah kami tuhu-tuhu ngasup ngelakukan kai si enggoi kata kendu melalui Paulus ibas surat naku Timotius. Haruslah sekala diberu perwisna mahamat jadi teladan bagi si ngena hati di Bata. Ajarin du krinanade kami Moria Tuhan gelah ibas perwisna pe ia tetap sopan guna kemuliaan gelar lu saja.
Ibas gelar Yesus Kristus ertoto kami ras ngatakan bujur. Amin. Nadai kekelengan kami, jadi seijenda PA Moriata ibas minggu enda. Sampai jumpa di PA Moria minggu selanjutnya. Salam sehat. Ingat, tetap rajin berdoa, dorong anak-anak untuk belajar dan beribadah, jaga kesehatan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Gundari Gundalutu PA Morianta, mari si puji Tuhan rendai kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, sindengan ras-ras. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang